Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kosasi Adi Saputra, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai Pancasila dalam aspek pendidikan. Kepada rekan-rekan, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita lanjutkan saja, yaitu pentingnya Pancasila dengan pendidikan. Pendidikan Pancasila sangat penting dalam pembentukan karakter. Dengan pendidikan Pancasila, pada masa pembelajaran dapat menghasilkan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang memiliki makna yang dalam. Pancasila juga memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila bukan hanya sebagai filosofi saja, tetapi juga menjadi pedoman dalam pembentukan karakter, moral, dan sikap warga negara Indonesia. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai keterkaitan Pancasila dengan pendidikan. Aristoteles mengatakan bahwa tujuan pendidikan sama dengan tujuan didirikannya suatu negara. Pendidikan tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi selanjutnya. Pendidikan di suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi yang dianutnya. Begitupun Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa Indonesia. Filsafat pendidikan Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut perlu ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan jenis pendidikan yang diselenggarakan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Selanjutnya mengenai materi penerapan Pancasila pada pendidikan. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memiliki makna kesadaran setiap warga negara atas berkat dan rahmat yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa. Sila ini dapat diimplementasikan dengan berupa mengikuti pengajaran dengan tertib, baik itu pengajaran tentang agama ataupun pengajaran umum. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat sesama manusia tanpa melihat latar belakang status, agama, dan kepercayaan, ras, serta suku. Kemudian dapat diimplementasikan dengan tidak mengintimidasi ataupun mengucilkan teman. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini dapat diartikan sebagai sikap gotong royong dan perilaku cinta tanah air, sehingga dengan keragaman yang ada dapat membentuk satu kesatuan Indonesia. Dapat diimplementasikan dengan mengikuti upacara bendera yang rutin dilakukan biasanya pada hari Senin di sekolah-sekolah. Oke, selanjutnya untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bisa diimplementasikan dengan melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama yang didasarkan pada kebijakan dan kepentingan bersama. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diimplementasikan melalui memastikan bahwa semua siswa mendapat kesempatan yang sama dalam mencari ilmu, bahwa semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Ini bisa melalui penyediaan beasiswa, bantuan pendidikan, atau fasilitas belajar yang memadai. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh Pancasila dalam pendidikan. Pengaruh Pancasila dalam pendidikan Indonesia adalah berfungsi sebagai landasan bagi negara dan dapat menjadi pedoman untuk mengembangkan seseorang yang memiliki moral dan karakter yang tinggi. Pancasila dipandang sebagai landasan teoritis untuk menciptakan anak bangsa yang sebagaimana mestinya sejalan dengan apa yang diharapkan dalam setiap nilai Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila bercita-cita agar pemuda bangsa ini mengilhami Pancasila dengan rasa hidup. Jika ini tercapai, akan mungkin untuk memahami prinsip-prinsip yang ingin diwujudkan oleh negara kita. Sumber nilai penting dalam Pancasila bisa mengarahkan pada proses pendidikan yang baik untuk bangsa Indonesia. Secara jelasnya, mampu menghasilkan manusia Indonesia yang bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Manusia yang berpendidikan dan berpedoman pada Pancasila, yaitu manusia yang mampu menjalankan kehidupannya dengan penuh rasa tanggung jawab dalam semua kegiatan atau dalam berbagai aspek kehidupannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya ke materi yang terakhir, yakni terkait dengan nilai Pancasila dalam pendidikan. Pancasila memiliki peran penting dalam pendidikan di Indonesia, yakni menjadi landasan moral dan etika dalam pembentukan karakter siswa. Hal tersebut dapat juga dikatakan sebagai nilai Pancasila dalam pendidikan. Ada 3, yakni yang pertama nilai moral, yang kedua nilai etika, dan yang ketiga nilai kepribadian. Nah, masuk ke yang pertama yakni nilai moral, yakni Pancasila sebagai pedoman perilaku moralitas manusia di Indonesia. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai sumber etika, yakni sebagai dasar filsafat negara. Dan yang ketiga, yakni nilai kepribadian. Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjadi dasar motivasi dalam perilaku sosial masyarakat di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Oke, dari pemaparan materi tersebut dapat kita simpulkan, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk generasi muda yang memiliki karakter, moral, dan etika yang kuat. Melalui pendidikan Pancasila, generasi muda diharapkan dapat memahami, menginternalisasi, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin mengenai keteguhan imanku dengan ibadah. Ada yang ingin berpendapat mengenai apa itu definisinya? Iman menurut istilah ditekatkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan seluruh